Pemkab Minahasa Tenggara, 16 Pemkab Takalar, 17 Pemkab Paulopo, 18 Pemkab Gianyar, 19 Pemkab Puncak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi yang terbaru teman-teman ya. Nah ini yang informasinya bahwa ada Pemda yang tidak mengusulkan P3K maupun CPNS di tahun 2023. Nah daerah mana saja yang tidak mengusulkan CPNS maupun P3K di tahun 2023? Oke, kita langsung ke TKP teman-teman ya. Nah, ini 22 Pemda tidak buka lowongan ASN P3K 2023. Daftarnya Jatim ada 2 teman-teman ya. Nah, ini bersumber langsung dari cpnn.com. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sudah menetapkan jumlah formasi P3K tahun 2023 untuk pemerintah daerah sebanyak 493.634. Nah, jumlah formasi tersebut berdasarkan usulan 524 pemerintah daerah atau Pemda ya, ini salah, pemerintah ya, dari jumlah Pemprov, Pemkab, dan Pemkot di seluruh Indonesia yang mencapai 546. Jadi totalnya itu adalah Pemprov, Pemkab, dan Pemkot itu 546. Dengan demikian, terdapat 22 Pemda yang tidak mengajukan usulan kebutuhan pengadaan P3K 2023. Nah, ini sayang sekali teman-teman ya, untuk teman-teman yang ada yang masuk di daftar di daerah yang tidak mengusulkan untuk ASN P3K tahun 2023 ini, jangan berkecil hati teman-teman ya. Mungkin di tahun depan nantinya bisa ikut lebih banyak lagi ya. Nah, saat rakor persiapan pengadaan ASN di Jakarta tanggal 3 Agustus 2023, Menpan RB Pak Azwar Anas menampilkan daftar nama Pemda yang tidak mengajukan usulan kebutuhan ASN tahun 2023. Nah, berikut daftar nama Pemda yang tidak membuka lowongan P3K di tahun 2023 dikutip dari materi rakor persiapan pengadaan ASN yang disampaikan Pak Azwar Anas. Yang pertama adalah Pemprov Papua ya. Kemudian Pemprov ini Pemprov Papua ya. Kemudian Pemprov Papua Selatan, 3 Pemprov Papua Tengah, kemudian Pemprov Papua Pegunungan. Nah, ini hampir di banyak di daerah Papua ini tidak membuka lowongan untuk P3K di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, kemudian 5 Pemprov Papua Barat Daya, Pemkab Nias Barat, 7 Pemkot Tanjung Balai, 8 Pemkab Bengkulu Selatan, 9 Pemkab Tulang Bawang, 10 Pemkab Tulang Bawang Barat, 11 Pemkab Bondowoso. Nah, kemudian nomor 12 Pemkab Situbondo, 13 Pemkab Sambas, 14 Pemkab Melawai, 15 Pemkab Minahasa Tenggara, 16 Pemkab Takalar, 17 Pemkab Paulopo, 18 Pemkab Gianyar, 19 Pemkab Puncak Jaya teman-teman ya. Kemudian nomor 20 Pemkab Sarmi, Pemkab Duga, Pemkab Mamuju teman-teman ya. Nah, dari data yang dikutip dari resmi Kemenpan RB tersebut diketahui ada 2 Pemda di Provinsi Jatim yang tidak membuka lowongan P3K 2023 yakni Situbondo dan Bondowoso teman-teman ya. Nah, ini ada berita lagi teman-teman ya. Pemerintah bakal penuhi tuntutan non-ASN diangkat jadi P3K tanpa tes. Nah, ini masih menimbulkan pertanyaan ya. Nah, oke, kita lihat untuk beritanya teman-teman ya. Nah, ini bersumber dari lengkongayobandung.com teman-teman ya. Akhir-akhir ini gelombang masa aksi dari tenaga honorer semakin memuncak. Para tenaga honorer yang melakukan aksi demonstrasi menuntut kesejahteraan hidupnya selama mengabdi kepada pemerintah
Nah, dari sekian banyaknya tuntutan, para tenaga honorer menginginkan adanya pengangkatan menjadi ASN tanpa melalui tes, teman-teman ya. Nah, memang eh, seperti itu karena banyak yang ingin tanpa tes ya, karena dia merasa sudah mengabdi lama. Namun kita tetap patuh pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN, teman-teman ya, karena memang ternyata tetap harus tes. Nah, kemarin beredar ya untuk informasi untuk penjadwalan CPNS dan P3K akan dibuka September, dan itu juga prosesnya sama seperti di tahun sebelum-sebelumnya, yaitu adalah tetap tes, teman-teman ya. Nah, kemudian bila merujuk dari informasi yang dikeluarkan oleh pihak Kemenpan RB, Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan pendataan non-ASN melalui BKN. Nah, adapun jumlah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yakni mencapai sebanyak 2,3 juta pegawai. 2,3 juta pegawai yang sudah terdata oleh BKN itu nantinya akan diamankan supaya tetap bisa bekerja meski ada penghapusan di bulan November mendatang. Nah, nantinya tetap akan bekerja, teman-teman ya, karena sebelumnya sudah ada surat yaitu tidak ada PHK massal untuk honorer, gaji yang sudah tidak akan berkurang, teman-teman ya. Nah, dan kemudian untuk pemerintah daerah tidak boleh merekrut tenaga honorer, teman-teman ya. Kemudian terkait solusi yang nantinya akan ditawarkan oleh pemerintah, yakni pegawai honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Nah, rencananya honorer yang diangkat menjadi ASN P3K dibagi menjadi dua, diantaranya P3K full time dan P3K part time, teman-teman ya. Namun, mengenai apakah pegawai non-ASN akan diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui tes, nah, hingga saat ini belum ada informasi resmi baik dari pemerintah maupun DPR, teman-teman ya. Belum lagi bila merujuk dari informasi rekrutmen CASN tahun 2023 terbaru, pemerintah akan kembali membuka seleksi CPNS maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, hal itu terbukti dari beredarnya surat BKN nomor 7948 garis miring B strip KS.04.01 garis miring SD garis miring K garis miring 2023 tentang jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023, teman-teman ya. Dimana untuk jadwal rekrutmen P3K nantinya pendaftaran dibuka sejak tanggal 17 September sampai 3 Oktober. Nah, P3K paruh waktu merupakan unsur dalam ASN sebagai wadah seluruh tenaga honorer yang seluruh ketentuannya telah termuat dalam RUU ASN yang akan segera diresmikan Jokowi pada 16 Agustus 2023 mendatang. Nah, nantinya mudah-mudahan RUU ASN ya nantinya berpihak kepada tenaga honorer, teman-teman ya. Diharapkan dengan adanya jabatan baru ini, semua tenaga honorer bisa alami kenaikan kesejahteraan dan terhindar dari penghapusan massal pada November mendatang. Demikian informasi mengenai solusi DPR untuk nasib tenaga honorer di daerah yang tidak ajukan formasi P3K. Nah, teman-teman ya, mudah-mudahan nantinya tetap ada selanjutnya ya di tahun selanjutnya nantinya buat teman-teman yang di daerahnya tidak mengusulkan untuk perekrutan P3K maupun CPNS di tahun 2023. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.